Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإنشاءالله kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan membaca hadis dengan nomor 1100. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa anhu, dan darinya, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atimmus saffil muqaddam thumma alladhi yalih, sempurnakan saf yang terdepan kemudian yang berikutnya. Fama kana min naqsin falyakun fis saffil muakhkhar. Maka ketika di sana ada kekurangan, maka hendaknya dia berada di saf yang berikutnya. Rawahu Abu Dawud bi isnad hasan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sungguh Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan dari saf-saf yang ada. Rawahu Abu Dawud bi isnad ala syarti Muslim. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang memenuhi syarat Imam Muslim. Wa fihi rajulun mukhtalif fi tawthiqihi. Akan tapi di dalamnya ada seseorang yang diperselisihkan tentang kethiqahannya. Hadis yang berikutnya, wa anil Barra radhiyallahu anhu, dari Al-Barra, semoga Allah meridhai beliau. Qal, beliau berkata, kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallam ahbabna an nakuna an yaminih. Dahulu apabila kami salat di belakang Rasul alaihi salatu wassalam, maka kami lebih suka untuk berada di sebelah kanan beliau. Yuqbilu alaina biwajhihi, di mana beliau akan menghadapkan wajah beliau kepada kami. Fasami'tuhu yaqul, maka aku bisa mendengar beliau alaihi salatu wasallam bersabda, Rabbi qini adzabaka yauma tab'ats ibadak. Wahai Rabb, lindungilah aku dari azabmu
di hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Rawahu Muslim. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasitul imam, jadikan imam itu berada di tengah. Wasudul khalal, dan tutup celah-celah. Rawahu Abu Dawud. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimah ta'ala, hadil ahadith fi bayani sufufil uwal, atau fi sufufi al-uwal. Ini hadis-hadis ini menjelaskan tentang keutamaan saf-saf di depan. Waqad sabaqa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ayyukmila saffil awal fal awal. Sebagaimana telah disebutkan di depan, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam beliau memerintahkan untuk menyempurnakan saf dari yang terdepan, kemudian yang terdepan berikutnya. Saf terdepan, ketika saf terdepan sudah penuh, kemudian yang terdepan berikutnya. Wa akhbara annallaha wa malaikata yusalluna ala sufufil uwal. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan bersolawat kepada mereka-mereka yang berada di saf-saf awal. Wa fi hadithi Anas bin Malik alladhi naqala muallif fi hadzal bab, adapun pada hadis Anas bin Malik yang dinukil oleh penulis dalam bab ini, hadis yang tadi kita baca, hadis dengan nomor 1100. Annan Nabiya sallallahu amara an nabda bisaffil muqaddam fal muqaddam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk memulai dari saf yang terdepan, kemudian terdepan berikutnya. Muqaddam, saf yang ada di depan, kemudian yang di depan berikutnya. Wa ma kana min naqsin falyakun fil muakhirihi, dan ketika saf yang terdepan ini tidak cukup, baru kemudian saf yang berikutnya. Wa hadza yadullu ala anna man waqafa fi tsani qabla tamamil awal walau kana ma'ahu ghairuhu fa illam yusib fa innahu lam yusibbu sunnah. Maka hadis ini menunjukkan seseorang yang dia berdiri di saf yang kedua dalam keadaan saf pertama belum sempurna, walaupun dia itu berdiri dengan orang lain, 2 orang, 3 orang di saf yang kedua, dalam keadaan di saf pertama itu apa? Masih ada tempat. Maka orang yang seperti ini tidak mencocoki sunnah. Tidak mencocoki sunnah. Bal as-sunnah alla yakuna ahadun fi tsani hatta yatimul awal. Bahkan merupakan sunnah, jangan seseorang itu berada di saf yang kedua kecuali saf pertama sudah sempurna. Dan jangan berada di saf ketiga kecuali saf kedua sudah sempurna. Dan demikian seterusnya. Disempurnakan dahulu saf itu.
Dan di sana ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan apa? Adanya orang-orang yang mereka berdiri sendirian dalam satu shaf. Di sana ada peringatan terkait dengan seseorang yang berdiri sendirian di dalam satu shaf. Maka dari sana sebagian ulama berpendapat ketika ada seseorang yang berdiri sendirian di dalam satu shaf, maka hendaknya ada yang menemani. Nah, di sana kita lihat bagaimana terkadang seseorang itu menarik orang yang di depannya untuk menemani dia di shaf yang kedua. Atau menarik orang di depannya untuk menemani dia di shaf yang ketiga. Demikian seterusnya. Terkadang ini terjadi. Dan ini memang khilaf di kalangan para ulama. Atau ketika kita datang 2 orang dalam keadaan shaf yang ada atau depan itu hanya cukup untuk 1 orang. Maka sebagian ulama menuntunkan apa? Bentuk shaf untuk 2 orang ini. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau tetap memberikan bimbingan untuk menyempurnakan shaf terlebih dahulu. Tidak mengapa untuk seseorang itu berdiri sendirian dalam satu shaf ketika itu memang tidak dimungkinkan bagi dia untuk masuk di shaf yang di depannya. Dia membuat shaf karena apa? Sebuah ketidakmampuan. Dan tentunya yang demikian tidak terkena larangan atau peringatan yang ada. Adapun peringatan itu ditujukannya kepada mereka-mereka yang berdiri sendirian di belakang shaf atau di dalam satu shaf dalam keadaan sesungguhnya dia masih bisa dimungkinkan masuk di shaf di depannya. Ini yang dibimbingkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika kita datang, shaf yang ada itu sebenarnya masih cukup untuk kita masuk di sana. Tapi kita memilih untuk sendirian di belakang shaf. Ini yang tercela. Adapun ketika datang kemudian melihat shaf sudah sempurna, tidak dimungkinkan untuk kita masuk, tidak bisa tidak kecuali kita sendirian dalam shaf, maka yang demikian tidak terkena dalam celaan atau peringatan yang ada. Wa fil ahadits alladzi dzakara muallif huna, dan demikian pula di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di sini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan shaf. Berada dalam shaf, tapi dia berada di sisi kanan imam. Kalaupun di tempat kita yang ada di sebelah utara. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Lakin akan tapi hadal hadis fihi rajulun mukhtalif fi tawthiqihi. Akan tapi dalam hadis ini ada seorang perawi yang diperselisihkan kethikohannya. Sebagian ulama menyatakan apa? Orangnya tidak thikoh. Sebagian menyatakan ini orangnya thikoh. Ini diperselisihkan. Wa ala hadza fayakunun dha'ifan. Maka berdasarkan ini, yaitu apa? Karena ada seorang perawi yang diperselisihkan kethikohannya, hadis ini termasuk hadis dha'if. Hadis ini termasuk hadis dhaif. Wa in kana ala syarti Muslim min haitsul isnad. Walaupun dari sisi isnadnya memenuhi syaratnya Imam Muslim. Walaupun dari sisi isnadnya memenuhi syarat Imam Muslim. Akan tapi kenapa di sana ada seorang perawi yang diperselisihkan, maka sebagian dari ahli hadis mendhaifkan hadis ini. Menyatakan apa? Hadis ini hadis dhaif.
Wa amma al-haditsul akhir, adapun terkait dengan hadis yang terakhir yang tadi kita baca, fan nabiyyu sallallahu amara ayyuwassat al-imam. Bagaimana Nabi alaihi salatu memerintahkan agar imam itu berada di tengah shaf. Bukan di dalam shaf, tapi kedudukannya berada di tengah shaf. Antara samping kanan dan samping kiri seimbang. Faqal, di mana Nabi menyatakan wassitul imam. Jadikan imam itu berada di tengah-tengah kalian. Yakni maknanya apa? Ij'aluhu wasatan. Wa hadha huwal adl. Jadikan imam itu ada di tengah. Dan ini satu bentuk keadilan. Ini satu bentuk keadilan yang itu diajarkan, dituntunkan, bahkan dituntut di dalam Islam. Bagaimana seorang muslim dituntut untuk adil. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang thalathatun munjiyat, 3 perkara yang itu menyelamatkan, salah satunya beliau menyatakan al-adl fil ghadab waridho. Yaitu bagaimana seseorang itu dituntut untuk bersikap adil. Baik di saat marah maupun di saat ridho. Karena kebanyakan orang ketika dia itu marah, dikuasai oleh kemarahannya, maka akan hilang sikap adilnya. Termasuk perkara yang menyelamatkan. Al-adl fil ghadab waridho. Demikian. Menjadikan imam itu berada di tengah. Maka ini termasuk bentuk apa? Sikap adil. Walihada lama kana fi awalil hijrah. Oleh karena itu, di awal-awal hijrah, yaitu setelah Rasulullah SAW di awal-awal beliau menetap di kota Madinah, wa kana nas yasuffun idza kanu salatatu saffan wahidan kana masyru'an annal imam yakunu bainahum. Ketika orang itu membuat shaf, di saat mereka itu berjumlah 3, ketika mereka itu berjumlah 3 dan mereka akan membuat satu shaf dan imam itu ada di tengah. Ini di awal-awal hijrah. Jadi bukan imam itu di depan. Tapi mereka itu dalam satu shaf. Imam bersama 2 makmumnya di samping kanan dan di samping kiri. Ini di awal-awal hijrah. Makmum dan imam itu berada dalam satu shaf dan imamnya di tengah. Ini disebutkan oleh Syekh di awal-awal hijrah. Maka dikatakan masyru'an annal imam yakunu bainahum. Disyariatkan untuk imam berada di antara mereka. Ini apa? Di awal-awal hijrah. La yakunu mutatarrifan min haitsul yasar bal yakunu bainahum. Bagaimana imam itu tidak kemudian berada di sebelah kiri, sementara 2 makmumnya ada di samping kanannya. Tapi apa? Imam itu ada di antara mereka. Fadalla dzalik ala anna tausidul imam lahu ahamiyah. Maka ini menunjukkan kedudukan imam yang dia itu berada di tengah. Ini menunjukkan apa? Adanya satu kepentingan yang demikian besar. Perkara yang penting, perkara yang diperhatikan. Seorang imam dalam apapun, dia itu harus berusaha bersikap tengah, bersikap adil. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Bahkan di dalam sholat dibimbingkan. Seorang imam dituntut untuk dia itu bersikap adil. Bukan kemudian memberikan hak kepada orang-orang yang dia cintai dan menghalang-halangi hak kepada orang-orang yang tidak dia cintai. Yang namanya memberikan hak itu tidak dikaitkan dengan permasalahan adanya kedekatan, rasa cinta atau yang semisalnya. Hak berikan kepada yang berhak. Wa bihi na'rif,
annama yaf'aluhu ba'dun nas al-an. Oleh karena itu, ataupun dari sini kita bisa mengetahui terkait dengan apa yang banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman kita ini. Tajiduhum yukmiluna saf yaminan wal aisar laisa fi ilal qalil. Bagaimana mereka itu berada di saf sebelah kanan. Sementara saf yang sebelah kiri hanya sedikit. Berat sebelah. Bahkan terkadang saf yang kanan sudah sempurna. Saf yang kiri hanya ada satu orang misalnya. Ini seringkali dijumpai. Kata Syekh, hada khilafus sunnah. Yang demikian ini menyelisih sunnah. Yang demikian apa? Menyelisih sunnah. As-sunnah ayyakunal yamin wal yasar mutaqaribin. Atau mutaqaribain. Sunnah, saf yang kiri dan saf yang kanan itu jumlahnya, selisihnya tidak terlalu banyak. Selisihnya apa? Tidak terlalu banyak. Fa'ida tasawwaya fahuna naqul aiman afdal. Adapun ketika samping kanan dan samping kiri ini sudah sama, maka kita katakan yang di sebelah kanan itu yang lebih afdal. Fa in zada rajulan aw rajulan fil aiman fala ba'sa. Kalaupun kelebihannya itu 1-2 orang, yang demikian tidak mengapa. Amma ayyakuna al-aiman taman wal aisar laisa fihi illa qalil fahada khilafu sunnah. Adapun menjadikan yang sebelah kanan itu sempurna, sementara yang sebelah kiri ini tidak ada jamaahnya kecuali 1-2 orang, maka yang demikian khilafu sunnah. Li'annahu laisa fi tausidul imam. Karena dengan seperti itu apa? Tidak terwujud tausidul imam. Tidak terwujud imam itu apa? Berada di tengah. Waqad araftum, dalam keadaan kau sudah mengetahui hadis depan yang menyatakan bahwasanya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya dhaif. Kalau kita datang ke satu masjid, kita berusaha untuk berada di saf kanan, karena yang kanan itu afdal. Tapi tentunya tetap dengan memperhatikan keseimbangan yang ada. Katakanlah di sana sudah ada 6 orang. Yang 3 orang itu sudah ada di sebelah kanan. Sementara yang satu tepat di belakang imam. Yang di sana ada 2. 6 orang kan tadi jamaahnya. Ya kita ambil yang kiri. Kita berusaha untuk menyeimbangkan. Selalu demikian, kita berusaha untuk menyeimbangkan. Adapun ketika kita bisa memilih yang kanan atau yang kiri ini sudah sama, ya kita pilih yang kanan. Kita datang, softnya sudah seimbang antara kiri dan kanan. Ya kita pilih yang kanan. Karena yang kanan ini apa? Lebih afdal. Adapun ketika kita melihat di sana apa? Yang kanan ini sudah terlalu banyak, sementara yang kiri ini kok masih sedikit, ya kita ambil yang kiri. Kita ambil yang kiri. Atau di sana semakin dekat makmum itu dengan imam, bagi makmum laki-laki, ketika di sana ada makmum, ada laki-laki dan perempuan, ada di belakang ada perempuan, secara umum semakin dekat dengan imam itu semakin afdal. Nah, kita lihat. Tentunya kita akan memulai itu dari tengah. Kemudian ambil sebelah kanan, setelah itu ambil sebelah kiri. Sebelah kiri ini dibandingkan yang sebelah kanan tapi dia selisih 1, lebih dekat yang sebelah kiri kan? Bisa difahami yang kita gambarkan. Maka kita berusaha untuk mencari posisi yang paling dekat dengan imam.
Kalaupun terbayangkan 10 orang di sebelah kanan, 2 orang di sebelah kiri. Kalau kita datang, kita ambil sebelah kanan lebih afdol. Kita ambil menjadi orang yang ke-11. Sementara kalau kita ambil kiri, kita menjadi orang yang ketiga. Lebih dekat mana kedudukan kita dengan imam, posisi kita? Lebih dekat yang kiri. Kita ambil yang terdekat dengan imam, dan kita berusaha untuk menyeimbangkan, berusaha untuk menjadikan imam itu ada di tengah. Ini yang dibimbingkan. Baik. Akan kita baca penjelasan Syekh bin Baz rahimah ta'ala terkait dengan hadis-hadis tadi. Kata beliau, kalau tadi penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimah ta'ala, ini penjelasan Syekh bin Baz rahimah ta'ala. Fahadil ahadits, hadis-hadis ini kallati qablaha, sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya, fil amr bi iqamatis suhuf, yaitu apa? Perintah untuk menegakkan shaf. Wasadal khalal, perintah untuk menutup celah-celah. Wat taqarrub, perintah untuk mendekat. Mendekat antara shaf, antara orang-orang yang ada dalam shaf, dan mendekatkan antar shaf. Jangan shaf 1 dan shaf 2 itu jaraknya terlalu jauh. Tapi usahakan shaf pertama dan shaf kedua dan shaf ketiga, demikian seterusnya, jaraknya tidak terlalu jauh. Wa qad taqaddam fil ahadits sabiqah ma yufidu dzalik. Dan sudah disebutkan di depan pada hadis-hadis yang di depan faedah-faedah itu. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu beliau alaihi salat menyatakan aqimus sufuf wasudul khalal, tegakkan saf-saf dan tutup celah-celah. Wala tadaru furajatil syayatin, jangan kalian biarkan adanya celah-celah untuk syaitan-syaitan. Wahadu bainal a'naq, dan sejajarkan antar pundak. Sejajarkan antar pundak-pundak. Wa taqaddam qaulu sallam, dan sudah disebutkan di depan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fa inni arakum min wara'i dhahri, sungguh aku ini bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Dan telah dijelaskan di depan apa? Ini keadaan khusus Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau menjadi imam di dalam sholat. Bukan maknanya kemudian ini berlaku umum. Kapanpun, dimanapun beliau akan bisa melihat apa yang ada di belakang punggung beliau. Ini apa? Adalah kekhususan Nabi SAW ketika beliau itu dalam keadaan yang khusus. Yaitu ketika beliau menjadi imam di dalam sholat, beliau akan bisa melihat keadaan makmumnya. Fal wajib iqamati suhuf wasaddul khalal, maka merupakan kewajiban untuk menegakkan shaf. Menegakkan maknanya apa? Shaf itu diusahakan lurus. Wasaddul khalal, wajib untuk menutup celah-celah. Diusahakan shaf itu apa? Rapat. Wa ada mutarki furoja lisyayatin, dan jangan membiarkan adanya celah-celah bagi syaitan. Nah, di sana apa? Ketika kita itu sholat berjamaah, ada saudara kita yang mungkin meninggalkan sholat karena satu udzur, mungkin dia batal, keluar. Maka kita yang ada di belakangnya berusaha untuk menutup celah itu. Kita maju ke depan. Ketika apa? Kita berada di belakang orang yang keluar tadi. Kita maju ke depan menutup shaf yang di sana ada celah. Atau ketika memang tidak ada yang maju ke depan, maka yang sampingnya itu bergeser.
Dan bergesernya ini ke arah tengah. Bisa dipahami? Bergesernya ke arah tengah. Kalau misalnya yang keluar itu orang yang berada di sebelah kanan soft, maka yang bergeser itu yang di sebelah kanannya bergeser ke kiri. Bukan yang di sebelah kirinya bergeser ke kanan. Ini justru orangnya nanti akan menjauh dari imam, kan begitu. Bergesernya ke arah tengah. Bergesernya ke arah tengah. Tutup celah-celah yang ada. Dan ini apa? Wajib. Dikatakan wajib untuk menutup celah-celah. Jangan membiarkan ada celah bagi syaitan. Wal a'nak yuhada biha. Dan pundak-pundak itu disejajarkan. Pundak-pundak disejajarkan. Kullu wahid yuhadi akhah. Setiap orang harus sejajar dengan saudaranya. Apa maknanya sejajar di sini? La yataqaddam wa la yata'akhir. Jangan ada yang terlalu ke depan dan jangan pula ada yang terlalu ke belakang. Usahakan untuk benar-benar lurus sejajar dengan saudara-saudaranya. Yang berikutnya, walinu fi aidi ikhwanikum, dan berlemah lembutlah di hadapan saudara-saudara kalian. Berlemah lembutlah di hadapan saudara-saudara kalian. Yakni maknanya di sini, karena ini disebutkan terkait dengan masalah soft, maknanya kata Syekh bin Baz rahimahullah, ida jadabaka akhuka, ketika ada temanmu yang menarik dirimu. Lisaddal khalal, untuk menutup celah-celah yang ada. Fakun linan wala ta'ba. Maka berlemah lembutlah. Jangan menolak tarikan saudaramu. Katakanlah tadi, kita berdiri, kita sudah dalam soft. Ada saudara kita yang keluar. Sementara yang di sebelah sananya diem aja. Maka ini yang belakang nggak maju, yang sebelah sana tidak bergeser. Tidak mengapa untuk kemudian kita menarik agar merapat ke kita. Dan yang ditarik dituntunkan untuk berlemah lembut. Maknanya berlemah lembut di sana apa? Jangan menolak. Dan tentunya yang demikian akan bisa terwujud ketika ilmu sudah tersebar. Dan itu dilakukan dengan adab. Jangan sampai justru dalam sholat nanti terjadi tarik-tarikan. Yang ini berusaha narik, yang sana berusaha mempertahankan kedudukannya. Jadi hilang kekhusukan. Kita berusaha untuk menarik dengan lembut. Ketika saudara kita menolak, ya sudah. Kalaupun ada kesempatan, apakah setelah sholat atau pada kesempatan yang lain, sampaikan ilmu itu. Dengan lemah lembut. Jangan dengan bahasa-bahasa mencela. Karena mungkin saudara kita itu menolak karena sebuah ketidaktahuan. Kebanyakan kita seringnya ketika ada orang yang menolak, bahasanya itu justru buat orang semakin gak tahu sunnah. Ya, jangan seperti itu. Untuk menjelaskan sebuah permasalahan, kita juga harus melihat suasana. Ketika ada orang yang mungkin menolak penjelasan kita, jangan terburu-buru seolah-olah orang itu menentang sunnah. Bisa jadi cara kita menjelaskan yang keliru. Sikap kita yang keliru, atau kesalahan kita dalam memilih waktu dan tempat. Tidak melihat suasana. Seringkali terjadi. Maka dikatakan di sini apa? Linu bi aidi ikhwanikum. Berlemah lembutlah. Tapi di hadapan saudara-saudara kalian. Berlemah lembutlah di hadapan saudara-saudara kalian. Wa ba'du nas tajurhu qalilan li ajri ayasuddal khalal walakin la yatajawab was sunnah tajawub. Di sana apa? Sebagian orang ketika ditarik untuk menutup celah, mereka itu tidak mau memenuhi tarikan ini, menolak. Sementara sunnahnya dipenuhi.
Sunnahnya apa? Dipenuhi. Sampaikan ilmu ini. Sampaikan dengan kelemah lembutan. Kita diperintahkan untuk berlemah lembut. Jangan kita menyampaikan sebuah kelemah lembutan. Jangan kita menyampaikan perintah untuk berlemah lembut. Tapi dengan kekasaran. Seringkali terjadi seseorang yang dia itu memerintahkan kelemah lembutan, tapi dengan kasar. Seringkali seseorang itu mengajak kepada kesabaran, memerintahkan kepada yang sabar, tapi tidak dengan kesabaran. Sabar toh. Gimana nih? Menyuruh orang sabar tapi dia sudah bentak dahulu. Terkadang terjadi pada diri kita terhadap anak-anak kita. Ketika anak kita itu minta sesuatu terus minta, kita akan membentak, sabar toh. Ini kita yang nggak sabar. Iya kan? Terjadi. Bagaimana kita mengajak orang lain untuk sabar? Tapi bahasa kita sendiri tidak menunjukkan kesabaran. Bagaimana kita mengajak orang lain untuk berlemah lembut? Sementara sikap kita jauh dari kelemah lembutan. Penyampaian ilmu ini tidak hanya sekedar kata-kata. Tidak sekedar hafalan-hafalan. Tapi akan lebih tersampaikan ketika di sana itu berupa sikap dan perbuatan. Contoh, teladan. Ketika menyampaikan sebuah kelemah lembutan, ya sampaikan dengan lemah lembut. Ketika mengajak orang untuk sabar, ya sampaikan itu dengan penuh kesabaran. Seringkali antara apa yang kita sampaikan dengan sikap-sikap yang itu terbaca, terfahami dari diri kita bertolak belakang. Sebenarnya tadi, kita mengajak sabar, tapi kita sudah bentak dahulu. Sebentar sabar toh. Terkadang nggak sadar. Coba diingat-ingat, pernah nggak kita bersikap seperti itu kepada anak kita? Terlalu sering mungkin ya. Kita bentak anak kita, dengan katakan apa? Sabar toh. Mungkin di sini ada anak saya ya, ada Abdurrah, ada Anas ya. Abi juga seperti itu. Nggak sadar kita. Nggak sadar kita. Terkadang seperti itu. Ya, kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selama ini, walhamdulillah sedikit atau banyak kita sudah mendapatkan ilmu. Kita sudah mendengar penjelasan-penjelasan dari asatidah, terkadang kita baca dari faedah-faedah yang ada. Tapi kalau kita bercermin diri kita, terkadang kita malu. Masih sangat-sangat jauh. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berwujud dalam amalan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang bisa kita baca dan kita sampaikan. Semoga berfaedah. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita masuk bab yang berikutnya. Insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.